Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akrom Satria Wicaksono. Saya dari kelas PAI 6B, kampus IBN Tegal. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengenalan kurikulum merdeka. Langsung saja, apa itu kurikulum merdeka? Untuk mendukung visi pendidikan Indonesia dan sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran, kurikulum merdeka yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototip dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Karakteristik utama dari kurikulum ini yang mendukung pemulihan pembelajaran adalah: 1. Fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam. Yang kedua, waktu lebih banyak untuk pengembangan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata atau proyek penguatan profil pembelajaran Pancasila. Ketiga, capaian pembelajaran per fase dan jam pembelajaran yang fleksibel, mendorong pembelajaran yang menyenangkan dan relevan dengan kebutuhan pelajar dan kondisi satuan pendidikan. Yang keempat, memberikan fleksibilitas bagi pendidik dan dukungan perangkat ajar serta materi pelatihan untuk mengembangkan kurikulum satuan pendidikan dan melaksanakan pembelajaran berkualitas. Yang kelima, mengedepankan gotong royong dengan seluruh pihak untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka. Selanjutnya yaitu prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka mencakup 3 tipe kegiatan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembelajaran intrakurikuler yang dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Hal ini juga memberikan keleluasaan bagi guru untuk memilih perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua yaitu pembelajaran kokurikuler berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila berprinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Pembelajaran ekstrakurikuler selanjutnya yaitu pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidik. Selanjutnya yaitu satuan pendidikan menerjemahkan capaian pembelajaran dengan menyusun kurikulum operasional dan rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pelajar dengan karakteristik satuan pendidikan masing-masing. Muatan capaian pembelajaran dapat dikelola pendidik sebagai mata pelajaran tersendiri, tematik, integrasi, atau sistem blok. Alokasi jam pelajaran pada struktur kurikulum dituliskan secara total dalam 1 tahun dan dilengkapi dengan saran alokasi jam pelajaran jika disampaikan secara reguler atau mingguan. Pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum merdeka merupakan siklus yang melalui 3 tahapan berikut. Yang pertama yaitu asesmen diagnostik. Guru melakukan asesmen awal untuk mengenali potensi, karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan, dan tahap pencapaian pembelajaran murid. Asesmen umumnya dilaksanakan pada awal tahun pembelajaran, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk melakukan perencanaan lebih lanjut terkait metode pembelajaran yang sebaiknya digunakan. Yang kedua yaitu perencanaan. Guru menyusun proses pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik serta melakukan pengelompokan murid berdasarkan tingkat kemampuan. Yang ketiga itu pembelajaran. Selama proses pembelajaran, guru akan mengadakan asesmen formatif secara berkala untuk mengetahui progres pembelajaran murid dan melakukan penyesuaian metode pembelajaran jika diperlukan. Pada akhirnya, proses pembelajaran guru juga bisa melakukan asesmen sumatif sebagai proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Pengertian profil pelajar Pancasila. Nah, di sini menjelaskan terkait pengertian profil pelajar Pancasila. Definisi profil pelajar Pancasila yaitu sejumlah ciri karakter
dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Kegunaan profil pelajar Pancasila yaitu yang pertama, menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Ya, seperti murid, guru, itu mudah dipahami. Yang kedua, menjadi kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Jadi ibaratnya itu profil pelajar Pancasila itu sebagai kompas atau arah di mana tujuan pendidikan kita. Yang ketiga yaitu tujuan akhir segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan. Dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi dan beberapa elemen di dalamnya. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaan, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang pertama, akhlak beragama. Yang kedua, akhlak pribadi. Yang ketiga, akhlak kepada manusia. Yang keempat, akhlak kepada alam. Yang kelima, akhlak bernegara. Jadi di sini ada 5 elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak kepada beragama, dia mampu beragama dengan baik. Akhlak pribadi, dia mempunyai kepribadian yang baik sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Akhlak kepada manusia lain, dia mampu berbuat baik kepada manusia lain. Yang keempat, akhlak kepada alam, dia mampu merawat atau menjaga alam semesta ini. Yang kelima, akhlak bernegara, dia mampu bernegara dengan baik, tidak membuat ricu atau membuat gaduh seperti itu. Yang kedua itu berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen dan kunci kebinekaan global meliputi 3 elemen. Ada 3 elemen berkebinekaan global. Yang pertama itu mengenal dan menghargai budaya. Siswa itu mampu mengenal budaya Indonesia, mampu mengenal budayanya sendiri, dan menghargai budaya orang lain. Seperti orang Jawa menghargai budaya orang Sunda menghargai orang Jawa, ataupun yang lainnya. Yang kedua itu kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Jadi dia mampu berkomunikasi berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama. Yang ketiga itu refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Yang ketiga, mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari yang pertama, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Dia mampu menyadari kesadaran diri akan situasi yang dia hadapi. Yang kedua, regulasi diri. Selanjutnya yaitu keempat, bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen dari bergotong royong yaitu kolaborasi. Bergotong royong kan ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Jadi dia mampu berkolaborasi dengan gurunya, dengan teman-temannya, seperti itu. Yang kedua, yang B itu kepedulian. Dia mampu peduli dengan sesamanya, jadi mempunyai rasa empati kepada temannya ataupun kepada orang lain. Dia ketika ada temannya susah, dia mampu membantunya, seperti itu. Yang
C itu berbagi, dia mampu berbagi. Jadi ketika melihat temannya susah itu dia ada rasa empati tadi, dia mampu ketika dia bersedekah seperti itu. Yang kelima itu bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkan. Elemen-elemen yang bernalar kritis adalah elemen-elemen ini. Elemen-elemen bernalar kritis ada 5. Yang pertama ada 4. Yang pertama itu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Jadi ketika dia memperoleh informasi dan memproses informasi tersebut. Jadi ketika dia memperoleh informasi tidak semata-mata dia langsung langsung memakan informasi tersebut, tetapi dia berpikir dulu apakah informasi ini benar ataupun tidak, seperti itu. Yang B itu menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang C merefleksikan pemikiran dan proses berpikir. Yang D mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu 6, kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari 2, yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal. Jadi dia mampu berkreasi, membuat gagasan yang dari dia sendiri. Yang B itu menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Ya, tadi dia mampu berkarya, mampu mengeluarkan gagasannya sendiri, seperti itu. Jadi dia kreatif. Belajar Pancasila itu harus dituntut harus kreatif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang salah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.